kan kalau di dinas arsip ini biasanya itu menyatu, Bu. Iya. Kantor, ada Mm. depo. Depo itu tempat penyimpanan, Bu. Oh Nah, ini kan iya. kita kemarin itu sewa ruko. Kemarin Mm. juga itu sampai ada orang dari Belanda Iya. minta petanya. Oh, bisa ada. Jadi kita sampaikan, oh ini petanya di sini. Iya. Kan kita agak sedikit ya, Bu, kalau umpamanya dari daerah lain studi banding, baru kita Mm. tidak sesuai dengan harapan mereka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda. Dan seperti biasanya juga, jangan sampai Anda lewatkan untuk perbincangan yang selalu kami hadirkan untuk Anda, terutama yang memang selalu menantikan melalui channel YouTube kami di sini. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang arsip. Seperti apa sih arsip itu yang sebenarnya? Apakah sesederhana seperti yang kita pahami, seperti saat ini terkait dengan arsip itu? Nah, untuk lebih jauh, kita akan tentu saja memperbincangkannya. Dan berbincang santai kali ini, saya sudah bersama dengan Kadis Kearsipan Kota Makassar. Ada Pak Fahyudin APMH. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sehat Pak ya. Alhamdulillah. Tadi sudah ada sedikit prolog Pak, ini tentang arsip. Seperti apa sih Pak sebenarnya arsip itu? Nah ini tentu saja juga nanti kita akan kaitkan untuk tupoksi dari Dinas Kearsipan Kota Makassar. Seperti yang kita tahu bahwa Dinas Kearsipan ini sebagai pengelola kearsipan Pak ya, yang ada di pemerintah Kota Makassar. Seperti apa Pak Kadis? Oh, ya saya menyapa dulu, Iya. Mbak. Alhamdulillah pada siang hari ini luar biasa Mm. apa yang diundang datang kemari masalah penataan arsip. Iya. Jadi kebetulan ini saya menjadi Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar. Biasanya itu gabung Iya. perpustakaan arsip, tapi untuk di Kota Makassar ini bisa Bisa. Iya. kearsipan sendiri. Dan untuk penataan arsip di Kota Makassar ini, alhamdulillah, ini saya menjabat kurang lebih sudah 7 bulan. 7 bulan ya. Jadi ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Wali Kota kepada saya untuk bagaimana bisa mengakses arsip di Kota Makassar ini supaya lebih teratur, Iya. kemudian lebih elegan, kemudian juga bisa diakses oleh semua masyarakat, semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Iya. Nah, kebetulan juga ini kita coba bagaimana menata kearsipan ini secara digitalisasi. Iya. Karena kenapa? Biasanya kalau kita cari satu persatu kan itu kan ya mungkin memakan Butuh waktu yang waktu lama. lama, betul. Kemudian aksesnya juga mungkin ya secara birokrasi mungkin ya cukup panjang, tetapi kalau secara digitalisasi semua orang bisa mengakses. Nah, ini kami coba menata di Dinas Kearsipan ini semua arsip-arsip yang ada di setiap SKPD, SKPD. karena kebetulan juga penetapan Perda Kearsipan juga sudah tahun kemarin itu sudah diketuk oleh DPR. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan itu untuk mengakses semua arsip-arsip yang ada di tiap-tiap SKPD untuk diarsipkan. Oke. Kalau boleh tahu Pak, untuk tadi tentang kearsipan itu, regulasi tentang kearsipan seperti apa Pak yang sudah disahkan tahun lalu? Gini, untuk Perda Kearsipan ini, karena kami nggak bisa mengakses di setiap SKPD itu kalau tidak ada Perda yang mengatur mengenai kearsipan. Nah, kami dengan adanya Perda atau regulasi ini, kami bisa menyampaikan ke setiap SKPD untuk secara regulasi atau SOP untuk bisa menata di tiap-tiap SKPD. Nah, kemudian juga di masing-masing SKPD kan itu kan ada di situ ada arsip aris. Nah, itu juga masing-masing mungkin setiap SKPD ada 2 atau 3 untuk penataan itu. Kami di Dinas Kearsipan ya sifatnya mengawasi dan membina. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penataan di tiap-tiap SKPD itu alhamdulillah itu bisa tertata dengan rapi. Kemudian juga untuk digitalisasi ini karena penyampaian Bapak Pimpinan, jadi semua akses nanti secara digitalisasi. Jadi dengan kemudahan itu mungkin setiap SKPD kan punya akun, tinggal dibuat buka akunnya saja, dicari apa yang dibutuhkan mungkin bisa diakses di situ. Oke, Pak Kadis, kalau melihat kondisi Kota Makassar ini kan semakin ke sini kita ini sudah semakin maju Pak ya, artinya memang sudah sangat tepat kalau digitalisasi arsip diberlakukan. Sebelumnya Pak, melihat kondisi kearsipan Kota Makassar itu seperti apa?
yang terlihat sebelumnya. Mungkin kalau bisa saya katakan satu, mungkin juga kondisi tempat penyimpanan arsip atau cara menyimpan arsip yang kurang tepat begitu Pak ya? Ya. Mhm. Untuk dinas arsip sendiri, Iya. ya memang kalau kita lihat mungkin dinas arsip, tahunya Mhm. itu dinas arsip, simpan arsip, atur, Iya. simpan aja. Mhm. Nah, sebetulnya itu ini tugas dan tanggung jawab arsip itu hal yang paling luar biasa. Iya. Karena biasa begitu terjadi persoalan atau permasalahan, Mhm. paling yang intinya adalah dicari arsipnya. Arsipnya, iya. Kemudian juga saya lihat di semua SKPD, Mhm. secara penataan arsip itu ya mungkin sudah beberapa kali kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini mungkin termasuk mindset untuk masing-masing SDM, Iya. mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan Mhm. sehingga dia harus mengetahui bagaimana tata cara secara SOP untuk Mhm. arsip yang ada di masing-masing Iya. SKPD. Mhm. Biasanya itu disimpan begitu saja atau di sudut-sudut ruang Mhm. yang Mhm. tidak ini, padahal itu sangat penting. Iya. Ya, seusaha kalau terjadi hal-hal yang mungkin eh, sangat dibutuhkan untuk arsip tersebut, ya Mhm. biasanya kan sudah hancur, Iya. kadang-kadang juga disimpan di dalam karung, Iya. kemudian juga penatanya juga tidak. Ini kan kenyataan yang harus Betul. kita Mhm. sampaikan. Mhm. Tetapi insya Allah beberapa yang disampaikan petunjuk pimpinan, mungkin juga dengan kami di arsip, karena Mhm. kebetulan juga kita akan tingkatkan, karena kami kalau di dinas arsip itu kan jumlah personel kami itu sekitar 51 orang. Arsiparis begitu? Arsip cuma 10. Oh, Nah, ini 10. mungkin kita tingkatkan lagi karena kenapa? Iya. Dengan banyaknya SKPD ini kan Betul. kalau cuma 10 kan tidak mungkin untuk Iya. bisa mengcover semua SKPD Mhm. yang ada. Nah, makanya itu kita akan berencana juga Mhm. melaksanakan BIMTEK atau secara Zoom dengan anti pusat Iya. untuk meningkatkan SDM untuk masing-masing arsiparis, Mhm. karena kita berharap tenaga arsiparis kami ini bisa menata dengan baik Mhm. arsip-arsip yang ada di tiap-tiap SKPD. Mhm. Artinya Pak Kadis bahwa arsip-arsip yang ada di SKPD saat ini tengah dalam proses penataan begitu? Ya, jadi di setiap SKPD ini memang Mhm. sudah ada Mhm. penataan arsipnya. Iya. Cuma kami harus tetap membina dan mengawasi Mhm. dengan tata cara itu. Biasanya kan kalau kita tidak perhatikan dengan baik, ya arsipnya itu disimpan saja begitu atau Iya. ditata begitu saja. Tetapi Mhm. kan kita harus secara urutan-urutannya Iya. sehingga ditahu bahwa oh ini dari tahun sekian, Mhm. apalagi hal-hal yang mungkin yang masih dibutuhkan Iya. termasuk seperti di dinas pertanahan itu Iya. kan arsip-arsipnya sangat sensitif sekali dan urgent sekali. Nah ini perlu dengan perawatan-perawatan khusus kalau saya Mhm. lihat di situ. Iya. Karena kan biasanya itu apa dengan adanya digitalisasi ini Mhm. ya semua yang apa surat-surat yang berharga itu kita bisa scan, Iya. kita bisa masukkan di situ dan bisa diakses nanti Mhm. kalau begitu ada permintaan. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. jadi kita harapkan di situ karena kebetulan juga di eh, kantor kami ini Mhm. kita sudah persiapkan semua, ada beberapa server di situ Iya. untuk kita masukkan dalam semua akses yang arsip yang kita akan kelola Mhm. supaya lebih gampang, Bu. Jadi setiap SKPD tinggal dibuatkan akunnya. Mhm. Mungkin Bapak pimpinan tinggal dia buka akunnya, tinggal dia lihat apa yang dibutuhkan untuk bisa Mhm. diakses masuk. Oh, oke. Kalau tidak salah kan kecamatan juga, Pak, ya? Sampai kecamatan pun juga ditangani Ya, penataannya seperti itu? eh kalau di kecamatan ini yang sangat-sangat penting karena Iya. kenapa? Kan bentuk pelayanan di situ. Iya. Dan biasanya itu kan terjadi permasalahan itu yang kebanyakan itu kan di sifatnya di kelurahan dan di kecamatan. Iya. Ini sampai diaksesnya tingkat kelurahan. Mhm. Karena biasanya itu kalau terjadi hal-hal yang mungkin dibutuhkan, Mhm. kebanyakan itu dibutuhkan itu akses pelayanan yang ada di kelurahan dan di kecamatan. Iya. Termasuk juga surat sangat-sangat penting yang ada di kecamatan ya seperti surat tanah, Mhm. kemudian yang ada buku tanah, kemudian buku registrasi ini sangat penting bukan kenapa? Begitu ada persoalan-persoalan tanah, ya ini kan harus dicari Iya. dokumennya. Betul. Nah, biasanya juga dokumennya kalau tidak dipelihara dengan baik, biasanya hancur, Bu. Mhm. Biasanya sudah hilang atau sudah dimakan rayap atau Mhm. saya lihat di situ, apalagi kan pernah juga Bu, saya jadi camat, Iya. jadi saya tahu sekali, sudah biasanya itu tinggal separuh saya Iya. bilang. Makanya butuh dengan nilai standar yang sesuai Mhm. sehingga
arsip-arsip yang ada di tiap-tiap SKPD, termasuk yang paling penting itu yang di tingkat kecamatan maupun Kecamatan. kelurahan itu, karena biasanya itu begitu terjadi persoalan yang 10-20 tahun yang lalu, biasanya sudah tidak ada lagi berkasnya atau sudah Iya, hancur. berlanjut. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kami Dinas Kearsipan untuk bisa menata dari tingkat paling bawah. Ini kalau bisa juga Bu, kan biasanya ada RT RW juga menyimpan Bu. Iya, Nah, kita juga coba untuk bisa menata sampai ke tingkat bawah, betul. supaya akses itu bisa sangat berguna jika ada hal-hal yang dibutuhkan. Biasanya kan itu 20 tahun, 30 Iya, tahun, tiba-tiba kayak kemarin ditanya, wah kalau ada, nggak mungkin kami tidak betul. menyampaikan, tetapi karena tidak ada, ya mungkin kami sampaikan, nanti kita akan mencoba untuk merapikan kembali, mudah-mudahan akses itu dari tingkat bawah untuk bisa kita akses ke Dinas Kearsipan. Artinya bisa dikatakan seperti ini Pak Kades, bahwa arsip itu kan jangankan tingkat kelurahan, RT RW, di keluarga kita pun arsip itu harus ya, penting untuk kemudian kita simpan ya Pak ya. Kalau untuk Dinas Kearsipan sendiri, untuk warga misalnya adakah hal yang difasilitasi untuk warga ketika mungkin ingin belajar bagaimana menyimpan arsipnya atau seperti apa Pak? Eh, di Dinas Kearsipan ini kebanyakan juga ada beberapa masyarakat yang di situ, Iya. bagaimana tata cara mengakses arsip, kemudian memelihara arsip, Iya. kemudian bagaimana menciptakan supaya arsip itu bisa lebih menjadi perhatian, karena biasanya itu kan seperti kalau di masyarakat itu seperti kartu kartu rumah tangga, Iya. kemudian akses-akses yang lain, akte kelahiran, biasanya itu kan kadang-kadang hilang apa segala macam. Ya, kita memang punya rencana semua akses itu kita akan kerjasama dengan Dinas Catatan Sipil untuk bisa mengakses Iya. hal tersebut. Jadi kalau memang di catatan sipil memang kan aksesnya ada di situ, Iya. tetapi kita juga menyimpan akses tersebut sehingga kan kalau pelayanan di catatan sipil ini kan luar biasa, Bu. Hampir ke biasanya error-error juga di situ. Iya. Makanya kalau bisa kita juga menyimpan arsip di Dinas Kearsipan, mudah-mudahan masyarakat bisa mengakses. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memelihara arsip itu dengan baik. Cara scan-nya apanya, cara kan juga di kantor kami cara melaminating apa segala Iya. macam ada semua Bu di situ. Kemudian juga mengakses nanti kalau memang sudah real pemanfaatannya itu mungkin kita akan menyampaikan ke masyarakat secara digitalisasi. Kemudian juga kan kalau di Dinas Arsip ini biasanya itu menyatu Bu. Iya. Kantor ada depo itu tempat penyimpanan Bu. Oh, Nah ini iya. kan kita kemarin itu sewa ruko, tapi insya Allah nanti kalau memang terwujud ini apa yang di akses dari Andri, yaitu wahana arsip Martin Nusantara, mudah-mudahan di situ sudah tercover kantor, Iya. depo dengan diorama Bu. Ini Iya. diorama ini luar biasa seperti di Jogja. Betul. Dan insya Allah mungkin kalau ini terakses di pelaksanaan kegiatan di 2027, masyarakat menjadi Makassar juga menjadi ikon dalam kegiatan arsip nasional. Memang harus satu lokasi Pak ya, karena kalau kemudian berpindah tempat, pindah lokasi lagi, waduh repot. Ya sebanyak yang di ini. Nah Pak Kadis, ini kan masa transisi saat ini Pak, dari arsip konvensional kemudian ke digital saat ini. Apa kesulitan apa yang ditemui Pak ketika ini sudah berpindah transisi dari konvensional saat ini di Kota Makassar ke sistem digital untuk arsip ini? Ya, karena untuk sekarang ini orang kan biasanya wah konvensional. Iya. Jadi kan sekarang ini kan orang sudah sistemnya digitalisasi. Digitalisasi betul. Apalagi anak-anak kan sekarang sudah pakai HP semua ini gampang diakses. Sudah tidak ada lagi hal-hal yang mungkin yang menjadi konvensional. Jadi dari sifatnya konvensional ini secara penataan itu memang masih tetap diakses untuk hal-hal yang penting. Kecuali arsip yang aktif itu kita ada SOP untuk pemusnahan. Jadi untuk digitalisasi ini kita sangat berharap bahwa dari konvensional ke digitalisasi ini karena untuk lebih mempermudah akses Bu. Karena kalau istilahnya kalau konvensional itu kan butuh waktu, kemudian juga biasanya itu kalau saya lihat orang cari-cari itu bukan cuma 1-2 hari, sampai berminggu. Itu pun juga kalau ketemu. Nah, tetapi kalau akses digitalisasi
kalau kita secara apa dalam mengakses digitalisasi itu secara kontinu, mungkin eh, aksesnya sudah rampung semua, ya mungkin tinggal diklik saja sudah hemat waktu, Pak ya. ya. Kemudian juga lebih mempermudah semua masyarakat bisa mengakses. Kalau konvensional itu harus datang dulu ke tempatnya, Bu. Betul. Kemudian juga harus berinteraksi dulu, kemudian apa toh izin atau bagaimana, minta dulu surat. Pokoknya itulah, Bu. Jadi digitalisasi lebih mempermudah masyarakat atau semua yang ada punya berkepentingan di situ untuk mengakses arsip yang ada ini. Seperti yang kayak di Andri, begitu para mahasiswa dia cari dokumen yang dibutuhkan, ya tinggal dia klik aja. Langsung dia butuhkan apa yang itu, dia bisa mengakses arsip-arsip atau dokumen yang dia butuhkan. Betul. Kita berharap seperti itu nanti Makassar, Pak ya. Kita bisa dengan cepat, hemat waktu, efektif, ya, kemudian untuk bisa mendapatkan arsip-arsip yang diinginkan. Nah, ini kan untuk menjalankan digitalisasi arsip ini, Pak, perlu SDM juga yang mumpuni. Bagaimana kemudian teman-teman di Dinas Kearsipan, kalau tadi juga termasuk diantaranya arsiparis juga masih kurang, Pak ya. Ini seperti apa nih, Pak? Untuk Dinas Kearsipan memang jumlah personilnya ini mungkin insya Allah mungkin ada dilakukan penambahan. Iya. Karena yang saya sudah sampaikan tadi, kalau jumlahnya cuma 51 orang, termasuk saya juga sudah masuk di situ 51 orang, arsiparisnya cuma 10. Nah, ini tidak bisa mengawasi secara detail atau secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip masing-masing SKPD. Kita coba, makanya ini saya beberapa saya masukkan dalam kegiatan untuk peningkatan SDM, termasuk Bintek, termasuk hal-hal yang mungkin menindaklanjuti secara digitalisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan digitalisasi bisa secara maksimal. Saya rasa mungkin kebetulan ini saya ada beberapa yang baru, karena yang terangkat kemarin, Bu. Ini kebetulan juga basicnya di IT, saya harapkan juga ada 3 atau 4 orang di situ yang baru. Mudah-mudahan tahun berikutnya juga ada pengangkatan. Saya rasa supaya meningkatkan SDM untuk penataan arsip ini bisa kita laksanakan secara maksimal. Ini kan ada beberapa yang kita termasuk. Kalau saya lihat juga arsiparis ini kalau memang tidak kita genjot secara SDM-nya, mungkin sama juga dengan arsip konvensional juga, tidak digitalisasi. Tapi kalau kita genjot itu, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya digitalisasi ini, semua akses yang ada di semua SKPD, kami sangat berharap, Bu, karena kami sudah siapkan fasilitasnya. Tinggal sumber daya manusianya ini untuk bisa mengakses, Bu. Dan insya Allah kita coba untuk 2-3 bulan ke depan itu bisa menata dengan baik untuk digitalisasi. Saya pernah mendengar aplikasi Sri Kandi, Pak. Itu apa itu, Pak? Nah, jadi Sri Kandi ini lebih mempermudah lagi. Oh iya. Termasuk semua akses. Kan sekarang ini Bapak Pimpinan kalau ada surat masuk ke beliau itu atau yang ini harus lewat Sri Kandi. Itu tanda tangan secara digital. Kemudian persuratan secara digital ini sangat menghemat. Kan ini program dari Andri untuk bagaimana mengefisienkan waktu, kemudian mensingkatkan semua hal-hal yang lebih mempermudah. Jadi biar yang pimpinan atau yang bersangkutan berada di luar dengan akses Sri Kandi ini bisa diakses. Karena kenapa? Dengan akses Sri Kandi ini itu mengefisienkan anggaran juga, Bu. Iya, betul. Kan kalau secara digital itu kan langsung saja, Bu. Kalau konvensional pakai kertas lagi. Kita yang tinggal undangan itu kalau lewat Andri langsung dikirim lewat digitalisasi, langsung diakses saja, Bu. Kalau surat waktu lagi, kadang-kadang tercecer lagi, kadang-kadang lupa lagi. Kalau sekarang kan kebanyakan orang kan buka HP, tinggal dibuka saja, oh di situ sudah ada undangan. Betul. Per tanggal sekian. Kemudian juga akses tanda tangan juga sudah lebih mempermudah. Kalau saya lihat ini lebih mengurangi daripada penggunaan kertas juga, kemudian juga akses-akses lain yang mempersingkat untuk tingkat Sri Kandi. Karena ini pemakaian Sri Kandi ini alhamdulillah untuk di Kota Makassar ini itu sangat luar biasa. Itu menjadi perhatian khusus juga dari Menteri bahwa apa yang kita laksanakan di Kota Makassar ini
sudah secara maksimal kita lakukan. Pak Kades, saya tertarik dengan arsip ataupun dokumen tentang perjalanan Kota Makassar. Dari awal Makassar menjadi tadi Pak Kades katakan ujung pandang, balik lagi ke Makassar. Itu bagaimana, Pak? Kemarin itu kita laksanakan kegiatan pameran di IPA, Mall NIPA. Ini coba kita kan selama ini kalau kita tidak mengakses, mengeksplor bahwa arsip ini ada loh gini gaungnya. Kita tidak menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat juga tidak tahu. Makanya kita melaksanakan kegiatan pameran ini supaya dia tahu, oh sejak dulu itu akses arsip ini luar biasa, ada dari masa ke masa. Termasuk juga akses untuk kita lihat dokumenter yang dari Pantai Losari yang dulunya warung terpanjang di dunia. Sekarang kan anak-anak kita kan sudah tahu bagaimana bentuknya. Alhamdulillah di Dinas Arsip ini menyimpan juga termasuk peta-peta lama yang ada di arsip dari masa ke masa yang saya sampaikan tadi, dari Makassar ke ujung pandang ke Makassar lagi. Itu alhamdulillah itu secara dokumentasinya itu kan ada sama kami punya itu. Nah, kemudian juga dengan adanya digitalisasi ini kita akan masukkan ke situ. Sehingga gampang mengakses, masyarakat bisa mengakses. Atau kemarin juga itu sampai ada orang dari Belanda minta petanya, oh bisa ada, jadi kita sampaikan, oh ini petanya di sini. Kemudian juga arsip-arsip bagaimana perahu finisi dibuat dari tahun sekian. Kemudian juga akses beberapa yang ada di Kota Makassar, semacam gubernur dari masa ke masa, wali kota dari masa ke masa. Kemudian juga akses semacam Benteng Rotterdam dulunya modelnya gimana, pasar sentral juga. Seperti apa zaman dulu? Dari Jalan Sulawesi juga ada semua dokumentasinya itu. Alhamdulillah kita coba untuk menyimpannya dengan baik, kemudian secara detail untuk kita bisa masukkan digitalisasi sehingga masyarakat itu bisa mengakses. Kan coba kemarin itu waktu pameran kita cuma memamerkan semua secara visual. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita masukkan secara digitalisasi, masyarakat secara umum bisa mengakses itu. Masyarakat Pak bisa mengakses arsip ataupun mungkin arsip apa yang diinginkan. Bagaimana caranya Pak? Ya, jadi untuk akses kami ini kan kami coba untuk membuat sistemnya, semacam aplikasinya. Jadi mudah-mudahan ini dalam waktu dekat setelah rampung semua, nanti kita launching sehingga masyarakat lebih tahu lah, oh ada begini akses untuk bisa mengakses. Dan kalau kita tidak akses untuk aplikasinya kan masyarakat kita kan tidak tahu untuk bisa masuk di akses digitalisasi itu. Sementara ya kita masyarakat, apalagi generasi muda sekarang Pak, itu perlu diperlihatkan bagaimana kemudian Makassar jadi ujung pandang, kemudian kembali lagi menjadi Makassar. Itu harus lengkap ya diketahui. Iya, Pak Kandis, ini pentingnya arsip tentu saja seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam satu rumah tangga pun arsip itu penting sebenarnya untuk dipahami bahwa memang ini sebagai satu dokumen yang harus disimpan dengan baik dan tata cara penyimpanannya. Edukasi ke masyarakat sudah disampaikan mungkin ke dalam satu kegiatan misalnya, karena kalau melihat hal ini sebenarnya hal yang bisa dikatakan sepele, tapi justru ketika kita menyimpan dengan baik arsip itu semua akan terlihat di situ. Sudah disampaikan ke masyarakat, ke warga bahwa bagaimana pentingnya menyimpan arsip. Kami di Dinas Kearsipan ini coba mengedukasi di setiap, apalagi kan hal yang paling krusial itu kan masyarakat yang di tingkat bawah. Nah ini kan aksesnya itu kan mereka kan semua itu, apalagi anak-anak yang sekarang itu cari tahunya sampai batas waktu yang kita lihat mengakses tersebut. Jadi untuk mengedukasi masyarakat ini kami coba di tiap-tiap kecamatan, tiap kelurahan, kemudian juga kami coba untuk sekarang masing-masing di SKPD itu untuk masing-masing arsip kami untuk bisa mengakses di situ. Kemudian juga untuk ke tingkat yang paling bawah juga, ke tingkat RW juga kita mencoba untuk membuatkan program untuk menyampaikan ke masyarakat, mengedukasi. Karena biasanya itu kan ada orang yang punya hal yang datang ke kantor, tetapi ada juga yang wah kayaknya agak
segan lah masuk Segan, kantor. betul Makanya ya. kita harus menjemput bola, sehingga kita harus mengedukasi ke tingkat bawah sampai ke RT, sampai ke RW, baik pun kelurahan dan kecamatan, supaya masyarakat ini paham sekali bagaimana tata cara penyimpanan arsip yang baik, tata cara memelihara arsip yang baik, sehingga dokumen-dokumen yang disimpan mereka itu bisa awet. Kalau misalnya Pak ada masyarakat, kalau misalnya saya butuh arsip, ada sesuatu yang saya ingin dapatkan informasinya, saya boleh menghubungi dinas kearsipan begitu? Ya. Untuk dinas kearsipan itu welcome, datang untuk Iya, menyampaikan apa menjadi kebutuhan. iya, Ada beberapa juga orang yang datang di dinas arsip, walaupun untuk tata cara pemeliharaan ada juga mengakses hal-hal yang mereka cari. iya, Nah, ini kita coba untuk karena kebetulan ini Bu, saya coba kantor kami ini kita tata dengan baik, iya, sehingga semua kebutuhan daripada masyarakat atau orang-orang yang sangat membutuhkan di situ bisa mengakses, Bu. Kan sekarang kita tata ini yang dulunya orang itu datang di situ, wah kalau orang cari itu arsip itu kalau dia tahu kan tidak ada. iya, Tetapi kita tata dengan baik sehingga begitu dia cari lebih mempermudah, Bu. Nah, kan saya sudah menyampaikan kepada semua staf saya, iya, semua eh, anggota saya, begitu orang yang meminta sesuatu yang dia butuhkan itu, insya Allah mudah-mudahan kalau memang terakses ada, kita bisa siapkan. Nah, karena kenapa? Biasanya itu begitu mereka butuh, kita bilang, wah tidak ada. Kan biasa juga mereka agak sedikit kecewa, iya, tapi kita berubah kekecewaan itu dengan mencoba untuk menata arsip itu sehingga apa yang menjadi akses mereka yang mereka butuhkan mudah-mudahan bisa eh, diharapkan untuk mereka untuk bisa mengakses. bisa mengakses. Nah, dengan sistem digitalisasi juga kemudian sudah diberikan ke tiap SKPD Pak Kadis. Ini sampai sejauh mana kemudian ketika teman-teman di setiap SKPD ini sudah kemudian diajarkan untuk aplikasi ini. Nah, sebagai yang mengkoordinir pengelolaan arsip Kota Makassar, sampai sejauh mana nanti teman-teman dari Dinas Kearsipan memantau ini Pak di setiap SKPD? Ya. Jadi untuk secara digitalisasi, jadi untuk kegiatan aplikasinya ini kan kita baru Iya, mengakses ini. Kemudian juga server apa segala macam ini kami sudah baru siapkan semua perlengkapan. Jadi kita tinggal menunggu aplikasinya yang kita harus buat, sistemnya harus kita sehingga bisa masuk akses di setiap SKPD. iya, Nah, kemudian juga kita sangat berharap bukan cuma di SKPD yang kita iya. bisa pelihara arsipnya, tetapi BUMN juga atau swasta juga. Nanti kalau sudah kelengkapannya itu sudah sesuai dengan standar. Karena kalau saya lihat Bu, depo kami, waduh, kalau saya lihat penataannya itu dari hari ke hari tidak ada perubahan. Makanya kita coba merubah mindset supaya bisa menata arsip-arsip yang ada di depo itu supaya tertata dengan rapi. Iya, Kan kita agak sedikit ya Bu, kalau umpamanya dari daerah lain studi banding, baru kita tidak sesuai dengan harapan mereka, iya, maka kami coba untuk menata dengan baik di depo kami. Kita sudah menyiapkan semua fasilitas dulu, tidak ada. Kan yang paling penting itu pemeliharaannya iya, harus ada AC-nya juga, Bu. iya, betul, Suhunya juga harus. betul. Karena seperti yang ada di Andri, itu kan eh, apa eh, teks proklamasi kan ada di sana, Bu. Iya, Nah, di situ kenapa tidak dikeluarkan di sana? Karena itu melihat daripada suhu yang ada di situ. sudah Nah, diatur sedemikian rupa, Pak ya, betul. makanya kami juga akses yang ada di depo kami itu menyesuaikan sesuai dengan standar SOP kearsipan sehingga penataan yang ada di kearsipan itu termasuk juga pengamanan itu sangat sangat penting Bu. Karena kenapa ya kita tidak tahu depannya bagaimana. Mudah-mudahan arsip yang ada di depo kami itu insya Allah kami akan tata dan jaga dengan baik. Ini barang yang sangat penting Bu. Betul. Karena tidak mungkin 1 atau 2 hari, tapi Iya, kebutuhannya itu sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. iya, Akses di situ kita coba di depo, mudah-mudahan nanti ke depannya ini sudah gabung Bu antara kantor dengan jadi mudah-mudahan kalau tidak salah ini 2-3 bulan kita akan rampungkan bahwa kantor sudah berdampingan dengan depo depo, supaya gampang mengakses, betul. gampang memeliharanya, kemudian juga mengaksesnya lebih gampang sehingga tidak lagi apa
tidak lagi istilahnya antara kantor dengan depo itu jauh. Jauh, betul. Paling kalau standar dari Andri kan kantor, Betul. depo, mudah-mudahan nanti ke depannya sudah ada bioramanya. Kalau bioramanya sudah ada Bu seperti Jogja itu sudah masuk jadi PAD lagi. Betul. Karena di situ kan sistemnya ada sistem 3 dimensi yang kita Iya. perlihatkan di situ dari masa ke masa. Mudah-mudahan juga Makassar dari masa ke masa Iya, ada juga ada juga di di sana. situ. Mudah-mudahan insya Allah Bu ke depan. Artinya mungkin yang akan diwujudkan dalam waktu dekat ini Pak ya museum apa tuh? Jadi rencananya itu kan ada dari Andri programnya bahwa semacam seperti di Riau, wahana arsip Melayu Nusantara. Iya. Tapi kalau kita ini untuk di Makassar, terkhusus di Makassar, wahana arsip maritim Nusantara. Wahana. Insya Allah itu terwujud sehingga jadi ikon kota Makassar untuk wilayah timur Indonesia. Bahwa memang kalau kita ketahui bersama bahwa pelaut-pelaut unggul itu kan ada di Makassar. Di Makassar. Termasuk pulau-pulau Pinisi, apa semua pembangunannya di situ. Mudah-mudahan masuk dalam ikon itu sehingga biorama di situ menjadi ekspor pendidikan bagi anak cucu kita. Iya, ini sebagai satu ikon nanti yang baru untuk Kota Makassar ya Pak Kadis. Oke, kita sudah di penghujung waktu Pak Kadis, mungkin ada sedikit 1 menit saja menyampaikan ke penonton kita bagaimana arsip ini perlu untuk kemudian ditangani dengan baik. Ya. Baik untuk arsip, Dinas Kearsipan Kota Makassar, kami sangat berharap bahwa kita tidak bisa menyepelekan namanya arsip. Kenapa? Biasanya itu arsip kalau kita tidak butuhkan, memang kita tidak berharap. Tetapi begitu sangat penting arsip itu, pasti siapapun pasti kewalahan untuk bisa mengakses daripada arsip itu. Jadi kita sangat berharap mengedukasi kepada masyarakat bagaimana bisa memelihara arsip, karena arsip itu sangat penting, karena itu menjadi dokumen kita. Betul. Karena kenapa? Itu kan kemarin waktu kami pameran, Bu, karena arsip itu adalah cerita yang sangat luar biasa. Ya, biasanya itu faktor sangat pendukung bagaimana bisa akses daripada arsip itu menjadi dokumen sangat penting di kemudian hari. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa lembaga ataupun bisa dikatakan organisasi kalau berjalan dengan baik, pasti arsipnya itu bagus Pak ya, tersusun dengan baik. Ya. Dan saya berharap bahwa semua SKPD ini bisa menata arsipnya dengan baik, karena biasanya itu kalau tidak dibutuhkan, ya biasanya dibengkalaikan aja. Tetapi begitu dibutuhkan, ya baru dicari. Tapi dengan merubah mindset semua yang ada di SKPD, mudah-mudahan bisa menata arsip dengan baik, sehingga dokumen-dokumen itu di saat kita memerlukan, di saat juga itu sangat dimudahkan untuk ditemukan. Baik. Pak Kadis, terima kasih Pak Fahyudin, Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar sudah bersama saya, dan demikian tadi perbincangan saya untuk penonton setia channel YouTube kami. Nanti kita jumpa lagi untuk tentu saja permasalahan lainnya ataupun juga tema lainnya tetap di channel ini. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.